Cerita kuntilanak dimulai di malam yang kelam di sebuah desa kecil di Indonesia. Langit gelap dan mendung, bulan tertutup awan, dan hujan turun dengan deras. Di tengah keheningan malam, suara hujan yang deras menciptakan atmosfer mencekam di sekitar desa. Seorang pria muda bernama Satria berjalan sendirian di jalan yang sepi menuju rumahnya. Dia adalah seorang pelajar yang baru saja selesai mengikuti ujian di sekolahnya. Malam itu, dia merasa cemas dan terburu-buru untuk pulang ke rumahnya. Hujan sudah reda. Satria melihat sesosok wanita berdiri di tepi jalan yang gelap. Wanita itu memiliki rambut panjang yang terurai dan memakai baju putih yang basah oleh hujan. Satria merasa tidak enak dan memutuskan untuk berjalan lebih cepat untuk melewati wanita tersebut. Namun, saat dia mendekati wanita itu, dia mendengar suara yang menyeramkan. Wanita itu mulai tertawa dengan tawa yang tidak manusiawi. Satria merasa merinding dan berusaha untuk menghindari tatapannya. Satria tiba di rumahnya dengan perasaan cemas. Dia segera menceritakan pengalamannya kepada ibunya. Ibu Satria sangat cemas dan memintanya untuk memberitahu ayahnya. Ayah Satria adalah seorang pemimpin masyarakat di desa dan memiliki pengetahuan tentang makhluk gaib. Dia mendengarkan dengan serius cerita Satria dan kemudian menjelaskan bahwa Satria mungkin telah melihat kuntilanak. Dalam cerita-cerita yang beredar, kuntilanak seringkali dikaitkan dengan kembang kantil yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia sebagai tanda keberadaannya. Ayah Satria juga menjelaskan bahwa jika seseorang melihat kuntilanak, itu bisa menjadi pertanda buruk karena kuntilanak akan menghantuinya. Setelah mendengar cerita ayahnya, Satria merasa semakin cemas. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan takutnya terhadap wanita misterius yang ditemuinya di jalan. Ia pun merasa terganggu oleh tawanya yang menyeramkan dan tatapannya yang tajam. Malam itu, Satria berusaha tidur tetapi merasa ketakutan. Dia terbangun berkali-kali oleh suara hujan dan kilatan petir. Setiap kali, dia merasa ada yang menatapnya dari kegelapan. Beberapa hari kemudian, Satria kembali dari sekolah dan melihat ibunya sangat khawatir. Ibunya menjelaskan bahwa kembang kantil milik keluarganya telah hilang dari pekarangan mereka. Kembang kantil adalah tumbuhan yang mereka tanam sebagai bagian dari tradisi keluarga. Ibu Satria khawatir karena dia tahu bahwa keberadaan kembang kantil bisa menjadi pertanda kehadiran kuntilanak. Dia memutuskan pergi ke dukun setempat untuk meminta bantuan. Dukun setempat adalah seorang pria tua yang memiliki pengetahuan tentang dunia gaib dan sering membantu masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan makhluk gaib. Ibu Satria menjelaskan masalah yang mereka hadapi kepada dukun setempat.
Dukun tersebut mengambil sejumlah benda-benda mistik dan mulai melakukan ritual khusus. Ketika ritual dimulai, suasana menjadi semakin mencekam. Malam semakin gelap dan hujan turun dengan lebat. Dukun setempat melantunkan mantra-mantra kuno sambil membakar kemenyan untuk membersihkan tempat tersebut dari keberadaan kuntilanak. Tiba-tiba, Satria mendengar suara tawa yang sangat menyeramkan. Kembali, kuntilanak muncul di dekat mereka. Satria dan ibunya terkejut dan ketakutan. Dukun setempat terus melanjutkan ritualnya, mencoba untuk mengusir kuntilanak. Saat ritual berlangsung, terjadi pertarungan gaib antara dukun setempat dan kuntilanak. Suasana semakin mencekam, dan kilatan petir yang menyambar menambah intensitasnya. Dukun setempat terus berusaha untuk mempertahankan energi positif dan mengusir kuntilanak. Kuntilanak mencoba untuk mendekati Satria dan ibunya, tetapi mereka merasa dilindungi oleh energi positif yang berasal dari ritual dukun. Suara kuntilanak menjadi semakin keras dan menakutkan. Akhirnya, dukun setempat berhasil mengusir kuntilanak. Satria dan ibunya merasa lega ketika melihat kuntilanak menghilang dan suasana menjadi tenang.